Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang kami muliakan, teman-teman, para ikhwan dan akhwat sekalian, serta para pemirsa RH dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Rabb yang senantiasa memberikan segala kenikmatan kepada kita. Rabb satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Telah menciptakan alam semesta dan senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada orang yang bertakwa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kemudahan kepada kita atas setiap derap langkah kaki kita untuk senantiasa mengamalkan setiap syariatnya dan mengistiqamahkan kita sehingga kita wafat di atas agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Kemudian salat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik para hadirin dan pemirsa dimanapun berada, baik pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah ya. Jadi ini adalah pembahasan adab yang ke-10 sekaligus penutup ya dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Asyarah. Insyaallah ya kita masuk pada bab 10 yaitu terkait dengan adab berpakaian. Jadi teman-teman sekalian, penting bagi kita ya, untuk mempelajari adab-adab berpakaian ini. Ya karena ya sudah bisa dipastikan ya kita adalah makhluk yang memang menutup aurat harus diperintahkan ya wajib menutup aurat, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari adab-adab bagaimana sebenarnya menutup aurat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Penting bagi kita untuk mengetahui. Jadi dalam kehidupan ini tugas kita bukan hanya sekedar menutup aurat. Maka tugas lain kita adalah mempelajari bagaimana sebenarnya keharusan bagi kita dan bagaimana ya rambu-rambu di dalam menutup aurat. Karena akan kita temukan nanti di lapangan realitanya ada orang yang memang berpakaian tapi di dalam syariat tetap dipandang telanjang gitu. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya adab-adab yang berpakaian atau memang mengabaikan atau memang nggak mau tahu. Ya, jadi banyak faktor orang itu keliru dalam berpakaian karena memang tidak tahu
atau karena memang tidak mau tahu, atau karena memang mengabaikan. Ya, jadi sebenarnya banyak faktor. Ya, jadi kalau dia tidak tahu, ya maka di sini dia dituntut untuk menuntut ilmu. Makanya ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya fardu ain. Kemudian kalau dia memang tidak mau tahu, nah ini masalah. Kemudian ketika dia ya mengabaikan, sedangkan dia tahu bagaimana sebenarnya kode etik ya, etika berpakaian yang diperintahkan oleh syariat Islam, maka juga ini dia bermasalah. Ya, baik. Hadirnya Allah muliakan. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan al-ashir 10. Al-basil jamila minas thiyab wa afdaluha abyad wa la yujawiz ka'baika sufla. Wabda biyaminika lusban wa bishimalika khal'a. Ke-10, berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Dan yang terbaik adalah berwarna putih. Jangan menutupi mata kakimu, yaitu jangan isbal. Ketika memakai, mulailah dengan bagian kanan terlebih dahulu, dan ketika melepas, mulailah dengan bagian kiri. Jadi teman-teman secara singkat ya, pertama kita ya etika pertama itu apa ya dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus ya. Bahkan ini diperintahkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti rinciannya akan kita jelaskan di poin selanjutnya. Kemudian diperintahkan juga pakaian yang berwarna putih. Ya, memang kita diperintahkan menggunakan pakaian yang berwarna putih ya nanti, tapi akan ada nanti rincian-rinciannya nanti. Kemudian terkait dengan hukum isbal ya jangan menutupi mata kakimu, ini terkait dengan hukum isbal nanti. Kemudian diperintahkan kita menggunakan pakaian itu menggunakan bagian kanan terlebih dahulu. Ya misalnya memasukkan tangan ke lengan baju yang kanan dulu, kemudian baru kiri, kemudian melepas kita mulai dari kiri dulu, baru kanan, begitu seterusnya. Baik, jadi ada beberapa adab penting ya. Baik. Yang pertama, apakah boleh ya memakai pakaian yang bagus? Hadirin yang Allah muliakan, ya. Seseorang itu ketika berpakaian hendaklah menggunakan pakaian yang bagus yang ia miliki. Bagus di sini teman-teman yang dimaksudkan adalah tidak harus mewah ataupun mahal, ya. Akan tetapi yang bagus itu maksudnya adalah yang enak dilihat, yang dipandang rapi dan suci, begitu ya. Maka seseorang teman-teman sekalian hendaklah menggunakan pakaian yang bagus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Perintah untuk berpakaian bagus ini tidaklah bertujuan untuk mubazir dalam mengoleksi pakaian. Akan tetapi untuk menampakkan tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Karena telah datang dalam beberapa hadis yang ya, bahwa Nabi SAW itu selalu yang menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan Nabi SAW itu pernah menegur ya, seseorang yang senantiasa menggunakan pakaian yang lusuh padahal secara ekonomi ya dia itu ekonominya mapan. Dan telah datang pula hadis yang melarang seseorang ya berpakaian kumuh padahal dia memiliki kemampuan ya yang untuk membeli pakaian yang layak gitu. Maka terkait Nabi SAW pernah menegur ya seorang sahabat ya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ahwas dari ayahnya bahwa dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penampilan yang tidak baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, halaka min syai' qal na'am min kulil mali qad atani Allah. Faqal idza kana laka malun falyura alaik. Apakah engkau memiliki suatu harta, kata Nabi SAW,
Lalu dia menjawab, iya. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, jika engkau memiliki harta, maka adalah hal tersebut tampak pada dirimu. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibba an yaro athara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai terlihatnya tanda nikmat terhadap hambanya. Oleh karenanya di antara yang menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah dengan menggunakan pakaian yang bagus dan rapi sesuai dengan kemampuannya tanpa disertai kesombongan di dalam hatinya. Yang dimaksud pakaian adalah semua yang digunakan ya mulai dari kepala hingga kakinya. Jadi yang pertama ini teman-teman sekalian kita diperintahkan menggunakan pakaian yang bagus ya. Pakaian yang bagus yang dimaksudkan di sini adalah bukan pakaian yang mahal, ya bukan pakaian yang berkualitas tinggi, bukan pakaian yang bermerek yang apa ya terkenal begitu, bukan. Tapi yang dimaksud dengan pakaian yang bagus adalah pakaian yang sesuai dengan kesanggupan kita, yang rapi, enak dilihat, begitu nyaman, ya, dan suci. Jadi kita diperintahkan menggunakan pakaian yang bagus yang pertama. Jadi tujuannya adalah juga untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bukan untuk pamer teman-teman sekalian. Adapun menurut pandangan manusia, oh dia ini pamer ya selalu menggunakan pakaian bagus ya. Itu menurut pandangan dia, menurut pandangan pribadi dia itu terserah. Tapi niat kita adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan nikmat kepada saya, maka saya harus menampakkannya kepada manusia atas nikmat tersebut begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Nabi SAW yang memerintahkan hal tersebut agar kita menggunakan pakaian yang bagus begitu ya, dengan tujuan untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah juga hanya memerintahkan ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, hendaknya nikmat Allah, hendaknya engkau sebut-sebut. Hendaknya kita ya perlihatkan kepada manusia begitu. Ya. Maka perintah menggunakan pakaian bagus ini ya, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun ya bukan berarti kita harus bermewah-mewahan begitu, pakaian yang dengan kualitas yang bagus ya, dengan merek branded, enggak seperti itu. Sesuai dengan kemampuan tentunya, dan seorang muslim itu hendaknya tampakkan ya ciri bahwa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku begitu. Karena akan kita temukan di lapangan sebagian orang ya yang tetap menggunakan pakaian yang lusuh begitu ya. Padahal nikmat Allah itu telah hadir terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, padahal dengan harta itu dia bisa membeli pakaian yang pantas begitu. Ya, Anda katakan pantas ya. Anda katakan pantas bukan mewah. Kenapa? Ya, karena disesuaikan lagi dengan kemampuan ataupun kesanggupan begitu. Ada orang yang mampu beli pakaian mungkin sepotongnya hanya harga 50.000, ya silahkan. Kan sesuai dengan kemampuan. Ada yang mampu beli dengan harga 100.000, ya silahkan. Sesuai dengan kemampuan saja. Ya, yang penting dengan pakaian itu dia bisa menampakkan di hadapan manusia akan kehadiran nikmat Allah di dalam hidupnya. Alaihissallahu bi ahkamil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, yaitu ditampakkan di hadapan manusia. Ingat, tujuannya adalah untuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Anda tegaskan lagi. Adapun pandangan manusia kita sombong atau apa begitu, yaitu pandangan pribadi manusia. Tetap nikmat kita adalah untuk apa? Menyebut-nyebut nikmat Allah di hadapan manusia. Kemudian warna pakaian yang paling baik itu warna apa?
Yang paling baik bagi seorang laki-laki yaitu memakai pakaian yang berwarna putih, ya. Adapun perempuan hendaknya menggunakan pakaian yang gelap agar tidak membentuk tubuhnya. Jadi memang secara umum laki-laki ya disunahkan menggunakan pakaian putih ya secara umum. Adapun perempuan ya tetap dia menggunakan pakaian yang gelap agar tidak membentuk dari tubuhnya. Adapun laki-laki maka hendaklah dia menggunakan pakaian warna putih ya karena ini adalah pakaian atau warna yang dipilih oleh syariat dalam rangkaian ibadah tentunya seperti ihram, kain kafan dan yang lainnya. Selain itu telah datang juga ya beberapa riwayat atau yang memerintahkan laki-laki untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Tirmidzi ya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Albasul bayat." Ya, pakailah pakaian yang berwarna putih. Namun, pakaian yang berwarna putih ini juga harus dipandang dari uruf manusia, ya. Hendaklah seorang jika menggunakan pakaian putih adalah pakaian yang memang cocok digunakan dengan warna putih. Adapun yang tidak cocok untuk digunakan untuk warna putih, maka jangan digunakan. Seperti misalnya ada orang Arab biasa menggunakan jubah warna putih. Namun jika dia gunakan semuanya berwarna putih dari sorban sampai sepatunya hingga putih, maka hingga ini akan terlihat aneh begitu ya. Begitu pula di Indonesia, jika seseorang mengenakan celana warna putih, ya lalu bajunya warna putih, peci putih, sepatu putih, kacamata bergagang putih, maka akan terlihat aneh begitu dan justru bisa terjerumus pada syukur dalam berpakaian yang terlarang. Maka teman-teman sekalian, uruf atau kebiasaan di suatu daerah ya jadi bisa menjadi patokan atau pertimbangan kita juga di dalam berpakaian. Jadi dilihat bagaimana cara menggunakan pakaian putih yang cocok di daerah tersebut. Namun sekali lagi, keutamaan pakaian putih ini hanya berlaku bagi laki-laki. Adapun perempuan, semakin rapat dia menutup dirinya, maka semakin baik. Jika mengenakan pakaian putih bisa membuat membentuk ya tubuhnya terlihat, maka dia tidak boleh mengenakannya. Maka hendaklah dia mengenakan pakaian yang berwarna gelap. Jadi teman-teman sekalian ya, Anda jelaskan sedikit. Jadi terkait dengan warna pakaian yang dianjurkan, ya, pertama untuk laki-laki, tentu dia dianjurkan menggunakan pakaian putih, warna putih ya secara umum. Adapun wanita, maka dia diperintahkan menggunakan pakaian hitam ya. Karena pakaian tersebut adalah pakaian yang ketika dipakai itu tidak membentuk lekuk tubuhnya begitu. Nah, adapun laki-laki tadi memang secara umum warna putih, namun yang menjadi pertimbangan lagi adalah uruf di masyarakat kita. Ya, jangan sampai nanti ketika kita menggunakan pakaian yang putih ya, full putih itu dipandang aneh begitu. Jadi dipertimbangkan lagi bagaimana masyarakat kita itu menggunakan pakaian putih. Apakah nanti yang dikombinasikan begitu atasan putih yang terus celana hitam begitu. Dikombinasikan ya. Jadi tidak harus full begitu. Jadi di sini juga syariat memerintahkan kita menjadikan uruf sebagai pertimbangan di dalam berpakaian. Ya, nanti bisa ditambahkan warna putihnya di mana begitu. Nanti bisa atasannya putih, bawahnya hitam begitu. Jadi tidak harus semuanya full putih ya. Jangan sampai nanti ya kopiahnya atau songkoknya putih, bajunya putih, celananya putih, sendalnya putih, jam tangannya putih, kacamatanya putih. Nanti akan dipandang aneh di masyarakat begitu. Sedangkan masyarakat di situ tidak terbiasa dengan model pakaian yang seperti full putih begitu. Sehingga terjadi apa? Akan menjadi pakaian syuhrah nanti, pakaian khusus. Ya, yang di dalam syariat pakaian syuhrah ini tercela, ya. Membedakan diri sendiri dengan kebanyakan umum, yaitu ya tercela di dalam syariat kita. Misalnya dalam suatu wilayah ya, umumnya seseorang itu misal contoh saja, di suatu wilayah itu umumnya masyarakat menggunakan batik.
Dan orang yang menggunakan pakaian selain batik ya dipandang aneh begitu ya. Dipandang aneh dan menyimpang dari kaidah-kaidah sosial begitu di suatu masyarakat begitu. Nah, dan kita tahu bahwa di dalam syariat kita itu batik boleh saja digunakan, boleh-boleh saja, mubah ya, selama corak batik itu tidak bertabrakan dengan syariat. Bertabrakan dengan syariat bagaimana? Misalnya batik itu ada gambar makhluk hidup misalnya, ada gambar binatang, ada gambar manusia begitu. Intinya ada gambar makhluk hidupnya ya. Maka itu jenis batik yang tidak boleh digunakan. Karena di sana ada gambar makhluk hidup ya. Adapun batik-batik yang corak biasa misalnya yang Anda tahu misalnya yang corak batik misalnya parang patah begitu ya. Kemudian corak tumbuh-tumbuhan itu boleh-boleh saja, corak awan begitu ya. Itu boleh saja, silahkan. Tapi kalau yang ada gambar makhluk hidup itu tidak boleh digunakan. Nah, jadi kita gunakan yang boleh dipakai begitu, yang corak-corak yang selain dari makhluk hidup itu tadi. Nah, jadi kita ikuti uruf masyarakat setempat. Kalau mereka di sana urufnya menggunakan batik, ya udah kita ikuti. Ya, misalnya di adat Jawa kan ada baju khusus ya. Anda nggak kurang tahu jenis baju adatnya begitu ya kan ada. Nah, itu boleh-boleh saja digunakan dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, di Melayu juga ada begitu. Dan di suku-suku lainnya juga ada begitu selama pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat dan model serta gayanya itu tidak bertabrakan dengan syariat dan menutup aurat itu silahkan. Selama itu sejalan dengan adat dan tidak bertabrakan dengan syariat. Ya, itu poinnya. Adapun tadi ya laki-laki yang disunahkan menggunakan pakaian putih itu disesuaikan lagi dengan syariat. Maaf, disesuaikan lagi dengan uruf masyarakat setempat. Ya. Adapun kalau masyarakat yang udah open minded gitu ya, mindset yang sudah terbuka, yang ya menerima segala bentuk model pakaian apapun. Karena memang kalau di masyarakat, contohnya anak kan dari uruf apa ya, dari Melayu gitu ya, Ana sudah tahu betul bagaimana masyarakat Melayu di dalam berpakaian. Jadi seolah-olah mindsetnya sudah terbuka. Jadi kalau ada orang sudah pakai baju jubah begitu ya, baju jubah, baju gamis warna putih itu sudah dianggap normal begitu ya, sudah terbiasa melihat yang seperti itu. Jadi bukan sesuatu lagi yang aneh di masyarakat Melayu. Jadi kalau sudah uruf masyarakat Melayu sudah memandang itu sebagai sesuatu yang lumrah wajar, maka ya kita terapkan sunnah Nabi SAW menggunakan pakaian putih begitu. Tapi tetap dalam batasan yang wajar begitu. Bagian mana begitu kita beli baju jubah gamis putih ya, terus kita pakai sarung, terus kita pakai kopiah warna putih atau songkok warna putih ya. Ya, kalau itu sudah dianggap wajar atau lumrah begitu, ya silahkan saja. Tapi kalau dianggap aneh ya kita ikuti uruf masyarakat kita selama itu tidak bertabrakan dengan hukum hukum syariat. Tapi kalau wanita apakah memang keharusan warna hitam ya memang dianjurkan warna hitam tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Jadi tetap dia kaidahnya itu menggunakan pakaian yang tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu menarik perhatian begitu. Ya. Baik. Kemudian berapa batas panjang pakaian seseorang? Jadi panjangnya pakaian seseorang itu ada batasannya teman-teman sekalian. Baik, Anda bacakan sedikit. Pakaian seorang laki-laki tidak boleh melebihi mata kakinya. Artinya tidak boleh isbal, ya. Sebab telah datang dalam hadis yang sahih pelarangan hal tersebut sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jara thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memandangnya pada hari kiamat.
Maksudnya siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan, ya maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Pertama dengan kesombongan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas fala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki dari sarung, maka tempatnya adalah neraka. Oleh karenanya, seorang laki-laki muslim haruslah membatasi pakaiannya agar tidak melebihi mata kakinya. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama ya, terkait dengan hukum menjulurkan pakaian ya di bawah mata kaki ini memang ada khilaf ya. Tapi kata Syekh, cukuplah bahwa kita semua sepakat bahwa di atas mata kaki adalah yang lebih afdol dan lebih hati-hati begitu. Sebab ancamannya sangat besar, tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat dan tempatnya di neraka. Dan seseorang harus membatasinya hingga mata kaki hanya ketika dia mampu saja. Adapun yang di luar kemampuannya seperti sujud kemudian jubahnya melewati mata kaki maka tidak mengapa. Atau seperti para petugas kesehatan yang harus menggunakan APD misalnya alat pelindung diri misalnya di masa COVID waktu itu ya. Untuk melindungi diri dari virus dan bakteri maka itu tidaklah mengapa. Di atas adalah batas pakaian laki-laki. Adakah batasan panjang pakaian bagian atas? Maka tidak ada batas selama tidak membuka aurat dan tidak melanggar aturan syariat lainnya. Poin ini teman-teman sekalian membahas terkait dengan batasan ya panjangnya pakaian yang menjulur ke bawah ya, bawahan. Nah, di sini adalah terkait dengan masalah isbal bagi kaum laki-laki. Tapi uh, untuk perempuan dia tetap mengikuti ya. Karena perempuan kan yang wajib ditutupi itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Adapun apakah cadar itu memang terdapat khilaf di antara para ulama ya, dan yang lebih sahih itu cadar itu sunnah menurut pendapat yang paling sahih. Nah, terkait isbal ini teman-teman sekalian, maka pendapat yang lebih kuat adalah haram tentunya. Ya isbal, laki-laki itu haram menggunakan pakaian atau celana yang melebihi mata kaki. Karena di dalam hadis yang pertama, Nabi SAW menjelaskan isbal yang diiringi dengan kesombongan, maka Allah Azza wa Jal tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Namun dalam riwayat lain, ya, ini Nabi SAW tidak lagi ya menyebutkan adanya kesombongan di dalam berpakaian itu. Hanya saja jika dia hanya menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki tanpa adanya kesombongan, karena Nabi SAW tidak menyebutkan lafaz sombong di sini, maka tempatnya adalah neraka. Jadi yang pertama, jika isbal diiringi dengan kesombongan, ancamannya Allah Azza wa Jalla tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Namun jika dia isbal, ya, dan tidak diiringi dengan kesombongan, maka Nabi SAW menyebutkan ya fafinnar, tempatnya di neraka, begitu. Maka ancamannya ini luar biasa teman-teman sekalian, ya. Dan tapi memang ada khilaf di antara para ulama. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, maka hendaknya kita tetap ya karena ancamannya ini luar biasa. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW yang lebih afdal ya tentunya kita menggunakan pakaian di atas mata kaki ya untuk laki-laki, tapi perempuan ya nggak di atas mata kaki begitu ya, khusus untuk laki-laki begitu. Ya, maka laki-laki diperintahkan untuk menggunakan pakaian di atas mata kaki. Ya, karena itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang lebih afdal terlepas dari adanya khilaf di antara para ulama. Kemudian batas panjang untuk pakaian bagian atas, misalnya untuk bagian lengan gitu. Apakah ada batasan dalam syariat kita? Ya, maka tidak ada sebenarnya batasan untuk pakaian bagian atas, misalnya untuk lengan begitu tidak ada batasan. Namun tetap disesuaikan saja yang proporsionalnya itu seperti apa begitu, ya. Intinya tidak melanggar urf dan tidak bertabrakan dengan syariat. Misalnya, oh saya ingin lengan baju saya panjangnya segini begitu, melebihi panjangnya tangannya begitu. Ya, apakah itu proporsional atau tidak begitu?
Maka anak kira itu tidak proporsional begitu. Yang proporsional ya seperti ini begitu, atau setengah dari lengan begitu ya, atau siku ya, itu yang proporsional. Adapun yang melebihi ya anak kira itu kurang ini ya, kurang bagus dan tidak proporsional juga. Kemudian bagian mana yang didahulukan ketika kita mengenakan atau melepaskan pakaian? Jika seorang muslim mengenakan pakaiannya, maka hendaklah dia memulainya dari sebelah kanan. Jika pakaian tersebut memiliki dua sisi kanan dan kiri, seperti baju, ya sepatu, kaos kaki, dan sebagainya, maka hendaklah dia memulai dengan bagian kanannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih fi na'layhi wa tarajjulih wa tuhurih, ya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai memulai dengan kanan pada setiap perkara, saat memakai sandal, saat menyisir rambut dan bersucinya. Namun, apabila seseorang mengenakan sesuatu yang tidak memiliki bagian kanan atau kiri, maka tidak perlu dia mencari arah tertentu untuk memasukkannya. Dan jika seseorang hendak melepaskan pakaiannya, ya, tadi memasukkan, maka hendaklah dia memulainya dengan sebelah kiri terlebih dahulu jika pakaian tersebut memiliki bagian kanan dan kiri sebagaimana pembahasan di atas. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, bagian mana yang didahulukan ketika mengenakan atau melepaskan pakaian, tentu kita dahulukan dulu dari sebelah kanan. Adapun melepasnya itu dari sebelah kiri. Nah, adapun jenis pakaian yang didahulukan sebelah kanan, yang melepasnya sebelah kiri, ini disesuaikan apakah dia memiliki sisi kanan atau sisi kiri. Misalnya sepatu kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ya kita gunakan dulu dari sisi sebelah kanan, kemudian kita gunakan sebelah kiri. Adapun melepasnya dahulukan kiri, kemudian baru kanan. Adapun baju juga kan ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kita dahulukan lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Melepasnya ya kita dahulukan lengan kiri, kemudian kita baru lengan lepasnya, kemudian baru lengan-lengan kanan. Nah, kemudian juga ada beberapa pakaian yang atau pernak-pernik begitu ya, yang tidak ada sisi kanan, tidak ada sisi kirinya seperti eh, apa ya, dompet. Nah, kalau dompet kan eh, tidak ada dompet sisi kiri, tidak ada sisi kanan begitu ya, atau tas wanita. Tahu ya tas wanita? Apa ya, tas wanita lah yang kita sudah tahu. Kan tidak ada keharusan apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ya maka sah-sah saja digunakan di sebelah kiri atau sebelah kanan begitu. Tidak ada keharusan. Ya, intinya pakaian itu ya, ketika ingin menggunakannya di sebelah kanan dulu baru kiri, itu memang harus ada dua sisi tersebut begitu ya. Jadi disesuaikan saja. Karena di sini ya, apabila seseorang mengenakan sesuatu yang tidak memiliki bagian kanan atau kiri, ingat ya, bagian pakaian yang tidak memiliki bagian kanan atau kiri, maka tidak perlu dia mencari arah tertentu untuk memasukkannya. Tapi yang umumnya seperti celana itu bisa di kanan dulu ya, celana, kemudian baju, sepatu, sandal, ya maka menggunakan sebelah sebelah kanan dulu ya, baru sebelah kiri. Termasuk sisir ya, Nabi SAW kan kalau kebiasaan menyisir rambut itu memulai dari sebelah kanan dulu, ya, baru sebelah kiri. Ya. Dan kemudian kita melepaskan pakaian itu dimulai dari sebelah sebelah kiri.
Dan kaidah ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'lihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai memulai dengan yang kanan pada setiap perkara saat memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci. Baik, hadirin dan pemirsa yang Allah muliakan, beberapa adab di atas ya tentunya selain ya daripada adab yang wajib dilakukan oleh seorang ketika berpakaian. Berikut adalah beberapa hal yang Syekh sebutkan ya, hal yang wajib juga yang harus diperhatikan ketika berpakaian selain yang disebutkan di atas. Karena di atas kan tadi ada beberapa poin ya yang disebutkan. Ya, pertama adalah terkait dengan apakah boleh memakai pakaian yang bagus dan anjuran syariat menggunakan pakaian bagus. Tujuannya adalah bukan untuk kesombongan begitu ya, tapi untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi ada poin yang kedua adalah terkait dengan warna apa begitu yang seharusnya digunakan seorang muslim ketika berpakaian. Kemudian yang ketiga yang kita bahas tadi adalah terkait dengan masalah isbal ya. Masalah isbal itu isbal ini pembahasannya untuk laki-laki ya, bukan untuk wanita. Adapun wanita nanti menyesuaikan saja. Kemudian yang keempat tadi adalah terkait dengan ya bagian yang didahulukan ketika berpakaian. Ya, bagian yang didahulukan ketika berpakaian. Nah, selain itu ada beberapa hal ya saya disebutkan Syekh ini ada Syekh tambahkan beberapa hal ya yang perlu diperhatikan, yang wajib juga untuk dijadikan sebagai rambu-rambu ya ketika berpakaian. Pertama teman-teman sekalian, pastikan pakaian yang kita gunakan itu adalah bukan dari benda yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Misalnya nih teman-teman sekaliannya, ada pakaian yang zatnya haram. Misalnya apa? Bahannya itu, ya bahan dasarnya itu berasal dari barang yang najis misalnya. Karena nanti akan kita temukan ada beberapa barang ya yang bahan bakunya itu misalnya dari kulit babi begitu ya. Ada dompet dari kulit babi misalnya atau yang lainnya. Ya, Ana kurang tahu apakah memang ada pakaian yang dari kulit babi misalnya. Ana kurang tahu. Atau memang bahannya itu dari bahan sintetis ya. Kemudian dicampur dengan benda-benda yang haram misalnya, maka itu nggak boleh digunakan. Atau mengandung sutra atau emas ya, khususnya bagi laki-laki yang jelas haram. Itu dari zatnya. Atau dari cara mendapatkannya, misalnya pakaian tersebut memang kita curi begitu dari toko. Nah, itu haram. Atau uangnya ya, uangnya misalnya uang tersebut kita hasil korupsi atau hasil penggelapan dana hibah misalnya atau hasil yang haram kemudian kita belikan pakaian maka menjadi haram begitu. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan pakaian yang haram baik zatnya atau cara mendapatkannya. Zatnya itu terdiri apa dari bahan yang haram, ya bahan-bahan bakunya dari yang haram, kemudian cara mendapatkannya begitu baik itu apakah pakaian itu kita curi atau kita membelinya memang dari uang yang haram. Ya, dari Abu Musa Al-Ash'ari yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hurima libasul hariri wa uhillal inathihim." Diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutra dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan. Ini diriwayatkan Tirmidzi, sahih hadisnya. Ini teman-teman sekalian ada beberapa hikmah ya kenapa emas dan sutra itu dilarang bagi laki-laki. Ya. Yang pertama ini adalah bentuk apa tasyabbuh ya kepada orang kafir. Karena ya orang kafir itu kebiasaannya menggunakan pakaian dari emas begitu ya. Gelasnya dari emas begitu. Sendoknya piringnya dari emas sehingga ini menyerupai kebiasaan orang kafir ternyata tasyabuh. Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia digolongkan dengan kaum tersebut.
Kemudian yang kedua ini tasyabuh ya, menyerupai wanita ya. Karena kata Nabi SAW ini halal bagi wanita. Artinya perhiasan seperti emas ini ya, sutra dan emas ini hanya boleh digunakan untuk wanita. Artinya perhiasan ini kekhususan bagi wanita. Sehingga ketika ada laki-laki yang menggunakan emas atau sutra, dia menyerupai wanita begitu. Ini nggak boleh tentunya. Karena laki-laki itu haram menggunakan semua jenis pakaian pernak-pernik yang merupakan kekhususan bagi wanita. Kemudian yang ketiga, ya berlebihan dalam mengenakan sutra, ya bukanlah sifat jantan laki-laki. Memang laki-laki dituntut pula untuk berhias namun tidak berlebihan. Jadi ketika seseorang ya laki-laki menggunakan emas ataupun sutra, ya maka dia dipandang berlebihan di dalam berhias. Memang ya diperintahkan ya laki-laki untuk memperbagus penampilannya, berhias. Namun ingat, tidak sampai melampaui batas, apalagi sampai meniru wanita. Ya, wanita itu kan memang diperintahkan berhias, ya. Terutama khususnya ketika dia dengan suaminya begitu ya. Diperintahkan memang, karena memang wanita itu memang banyak kekurangannya begitu, sehingga dilengkapi dengan perhiasan, dengan berhias begitu. Ya, namun ingat ya, untuk para wanita jangan sampai dia berhias seperti ya tabaruj jahiliyah begitu. Iya. Dan eh, berhiasnya itu diharuskan ya dikhususkan untuk suaminya begitu. Jangan untuk semua laki-laki begitu ya. Jangan sampai kemudian dia keluar rumah kemudian dia berhias semaunya begitu ya. Ketika di rumah ya dia berpenampilan seadanya di depan suaminya. Jangan sampai terbalik. Kemudian teman-teman sekalian ya, tadi kan sudah kita bahas. Kalau sholat menggunakan pakaian yang memang sudah diketahui zatnya haram, maka kan nggak boleh ya. Misalnya pakaiannya itu dari bahan sintetis yang di sana salah satu bahannya dari bahan yang haram begitu. Maka tidak bisa kemudian kita gunakan untuk sholat. Namun bagaimana jika kita menggunakan pakaian yang haram misalnya? Kita ini memang memang pakaiannya ini memang halal, memang apa ya dari bahan yang suci begitu. Tapi cara kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Misalnya dengan cara mencuri atau kita memang membelinya dengan uang yang haram. Maka bagaimana kalau misalnya dibawa sholat? Apakah sholatnya menjadi sah atau tidak? Ya, maka menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, sholat menggunakan pakaian yang haram itu tetap sah ya. Namun penggunaannya tetap haram. Ya artinya apa? Menggunakan pakaian yang haram, cara mendapatkannya, ya pakaiannya tetap tetap apa ya, tetap halal ya, dari bahan yang halal. Hanya saja dari sisi cara mendapatkannya ini yang haram. Penggunaan pakaiannya itu tetap haram digunakan, tapi kalau sampai dibawa untuk sholat itu tetap sholatnya tetap sah. Tapi ya tetap berdosa karena menggunakan pakaian hasil hasil mencuri. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian ya, pakaian yang kita gunakan itu haruslah pakaian yang menutup aurat begitu. Pakaian yang kita gunakan haruslah pakaian yang menutup menutup aurat. Laki-laki ya tentu dari lutut hingga pusar dan wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sudah nabas tadi ya, adapun cadar memang ada khilaf di antara para ulama ya. Dan yang paling sahih adalah sunnah, cadar itu sunnah. Tapi kita tetap menghormati mereka yang memilih pendapat wajib gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha bin Abi Rabah dan ulama lainnya, yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak telapak tangan.
Jadi pastikan pakaian yang kita gunakan itu terpenuhi dari sisi menutup menutup aurat gitu. Untuk laki-laki ya tentu dari lutut hingga pusar. Adapun wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian pastikan pakaian kita gunakan itu adalah pakaian yang tidak transparan. Dan ini berlaku untuk laki-laki ataupun wanita. Jadi pakaian yang kita gunakan itu usahakan yang tidak tipis dan tidak tembus pandang yang menampakkan bentuk tubuh kita. Pakaian muslimah juga harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk lekuk tubuh. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW itu ya melihat ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah Nabi SAW lihat. Itulah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi ya untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, ya, kepala mereka seperti penuh unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, ya, makna kasiatun ariyatun adalah para wanita yang yang memakai ya pakaian yang tipis sehingga dapat membentuk atau menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna. Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang, ya. Maka penting bagi kita untuk cermat ya untuk menilai apakah pakaian yang digunakan yang khususnya wanita ya jilbab yang digunakan itu tipis, jangan sampai tipis ya. Dan pakaiannya itu jangan sampai ketat. Sehingga banyak kita lihat ya pakaian-pakaian kaum muslimah kekinian itu ya bahkan para artis itu ya tidak sesuai dengan syariat itu kebanyakan ya. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya berpakaian tapi telanjang. Ini ya untuk khusus laki-laki dan wanita ya, tapi ditekankan juga untuk wanita, sangat ditekankan sekali. Jangan sampai berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi membentuk lekuk tubuhnya, berpakaian tapi membentuk ya bagian-bagian yang harus ditutupi begitu. Ya, maka ini yang sangat memprihatinkan di zaman ini ya, seolah-olah mereka sudah apa ya mengenyampingkan syariat dan lebih mendahulukan style mereka ya sehingga ya berakibat juga terhadap bagaimana model jilbab yang mereka gunakan, model pakaian yang mereka gunakan ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Kemudian kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat yang membentuk lekukan tubuh ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi usahakan pakaian kita gunakan itu longgar dan tidak ketat yang membentuk lekuk tubuh. Nah, yang berkaitan dengan masalah ini adalah berkaitan dengan hukum menggunakan pakaian ketat saat sholat. Ya, nah, adapun hukum menggunakan pakaian ketat saat sholat ini teman-teman sekalian, di antara pendapat Syekh Soleh Fauzan yang mengatakan bahwa orang yang berpakaian ketat saat sholat itu sholatnya sah ya, sholatnya itu tetap sah ya, namun ia tetap berdosa. Berdosanya apa? Ya karena menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi syariat. Syariat memerintahkan kita menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat. Dia justru menggunakan pakaian yang ketat. Baik itu ketat uh, celananya, atau bajunya, atau semuanya ketat. Sholatnya itu dinilai tetap sah. Selama auratnya tetap tertutupi, yaitu tetap sah. Namun masalahnya pakaian ini ketat. Maka sholatnya tetap sah, tapi dia tetap berdosa begitu. Dan hendaknya seorang muslim itu ya menggunakan pakaian yang pantas begitu ya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam salat ya. Kita kadang-kala menyiapkan pakaian terbaik ketika akan menghadap presiden, menghadap pejabat begitu ya. Tapi bagaimana ketika kita menghadap Tuhannya presiden, menghadap Tuhannya pejabat? Kok pakaiannya seadanya begitu? Kok pakaiannya seperti ini santai banget begitu? Ya. Maka seharusnya menghadap Tuhannya presiden itu lebih lagi pakaian harus lebih terbaik lagi begitu ya. Maka jangan sampai terbalik teman-teman sekalian.
Kemudian pakaian yang kita gunakan usahakan tidak menyerupai orang kafir yang menjadi ciri khas mereka, seperti topi Natal, ya topi para pendeta dan yang lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, apalagi ini bulan Desember ya, hampir Natal begitu kan. Nah, ini kadangkala ada sebagian kaum muslimin yang malah menggunakan pakaian Natal. Bahkan kalau anak itu lewat ya, terlihat dari kaca mobil biasanya ini kelihatan ada beberapa di toko-toko ya, nggak usah anda sebutkan, nggak usah anda sebutkan nama tokonya, ini ada beberapa stafnya yang padahal muslimah menggunakan pakaian Natal gitu, topi Natal, topi Santa yang warna merah itu ya. Maka yang seperti ini nggak boleh teman-teman sekalian. Karena apa? Ini tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Seolah-olah kita meridhoi kekufuran mereka. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Haram. Dan juga termasuk apa? Tasyabbuh bil kufar. Ya. Dahulu kami pernah bertawaf di Ka'bah bersama Ummul Mukminin Aisyah. Lalu beliau yang melihat wanita yang mengenakan burdah yang terdapat salib. Ummul Mukminin lantas mengatakan, lepaskanlah salib tersebut, lepaskanlah salib tersebut. Sungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat semacam itu beliau menghilangkannya. Ya, Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'i yang mengatakan salib di pakaian dan lainnya adalah sesuatu yang terlarang. Ibnu Hamdan memaksudkan bahwa hukumnya haram. Ya, wajibnya al-wala dan al-bara. Maka bagi kita ini ya wajib ya al-wala dan al-bara. Ya, wajib kita loyalitas kepada yang muslim dan bara kepada pelaku kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, maka ketika kita menggunakan pakaian, maka nggak boleh sama sekali menggunakan pakaian yang merupakan ciri khas orang kafir. Misalnya pakaian apa? Yang pakaian santa atau pakaian-pakaian ibadah mereka itu nggak boleh sama sekali kita gunakan. Ya. Kemudian ketika berpakaian maka tidak boleh kita menyerupai pakaian khusus ahli bid'ah seperti sorban dan pakaian khusus yang dipakai oleh para pemuka Syiah Rafidhah. Ya. Jadi kita tidak boleh ya menggunakan pakaian-pakaian yang menyerupai ahli bid'ah begitu, seperti sorban dan pakaian khusus yang dipakai oleh mereka. Ya, misalnya orang Syiah Rafidhah yang mengharuskan memakai pakaian hitam ya ketika mendapat musibah yang mereka pakai di bulan Muharram, ya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa pengharusan seperti ini adalah syiar batil yang tidak ada landasannya, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah larangan yang menggunakan pakaian khusus yang menyerupai ahli ahli bid'ah begitu, ya. Baik itu dari sorbannya semuanya lah begitu, ya. Atau seperti ada ya, ada sebuah kelompok yang Anda tahu ketika mereka berkumpul jamaahnya itu mereka menggunakan pakaian warna biru begitu. Nah, ini kan nggak boleh kita meniru yang seperti ini. Ya, mereka mempunyai pakaian khas tersendiri. Ada sebuah torekah begitu ya, yang mereka mengkhususkan pakaian tertentu. Ya, ada torekah yang mengkhususkan pakaian tertentu. Ini nggak boleh sama sekali seperti ini. Maka nggak boleh kita meniru mereka yang menggunakan pakaian biru sebagaimana layaknya kelompok tersebut. Itu nggak boleh sama sekali. Karena apa? Ini tasyabuh kepada ahli bid'ah tentunya. Kemudian nggak boleh kita menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Ya, tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Karena apa? La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Bahwa Nabi SAW itu melaknat kaum pria yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai kaum pria.
Nah, di sini ya tentu secara keseluruhan begitu ya, menyerupai secara umum, baik itu model pakaiannya, ya, sandalnya, jenis perhiasan yang digunakan, maka laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang digunakan oleh wanita, dan wanita juga tidak boleh menggunakan pakaian yang digunakan oleh laki-laki, meskipun hanya bercanda, meskipun hanya dalam drama, meskipun hanya dalam komedi, dan meskipun hanya di atas panggung. Itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Haram. Ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang tampil beda, yang membuat perhatian manusia tertuju padanya. Kata Nabi SAW, ya, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mazallatil yawmal qiyamati thummal haba fihi nar. Bang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Hadis ini hasan ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Pakaian syuhrah ini teman-teman sekalian ya, bisa bentuknya dalam pakaian yang paling mewah, beda dari yang lain, atau pakaian yang paling kere atau paling kumuh, sehingga terlihat sebagai orang yang zuhud begitu, atau orang yang paling miskin. Kadang paling dimaksud pakaian syuhrah adalah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang bisa dipakai di negara tersebut dan tidak digunakan di zaman itu. Semua pakaian syuhrah ini seperti ini adalah terlarang. Jadi pakaian syuhrah ini adalah semua jenis pakaian yang kalau kita pakai itu bisa mengundang perhatian manusia karena tampil beda. Bisa jadi karena pakaian yang paling mahal, sehingga ada stempel khusus begitu, sehingga orang menjadi tertuju. Oh, sehingga orang menjadi ya, oh orang ini tampil beda ya, pakaiannya mahal gitu. Atau pakaian yang paling kumuh, paling miskin, sehingga orang akan menempelkan, oh orang ini zuhud, oh orang ini miskin begitu ya. Jadi pakaian syuhra itu bisa pakaian yang paling mahal tampil beda, bisa pakaian yang paling kumuh yang dia tampil beda, atau dia tampil biasa-biasa saja, namun pakaian yang dia pakai itu pakaian yang aneh yang tidak dipakai di suatu wilayah. Misal di suatu wilayah ya memang negara muslim, dan mereka ya kadangkala juga ada yang haji begitu, sehingga mereka pernah melihat orang yang menggunakan gamis gitu, bagi laki-laki ya, tapi di daerah mereka tidak ada satupun orang yang menggunakan gamis ya. Dan ketika ada orang menggunakan gamis itu dipandang aneh begitu, karena tidak sesuai dengan uruf kebiasaan. Maka jika pandangan masyarakat sudah seperti itu, maka kita tidak boleh menggunakan gamis. Tidak boleh. Kenapa? Karena uruf masyarakat ya memandang itu hal yang aneh, sehingga akan menjadi pakaian syuhrah. Oleh karena itu kita ikuti saja uruf kebiasaan berpakaian masyarakat setempat, selama tidak bertabrakan dengan syariat. Maka ikuti saja. Ya. Kemudian dalam berpakaian, maka usahakan pakaian tersebut tidak terdapat makhluk bernyawa, baik itu gambar manusia atau hewan. Adapun tumbuh-tumbuhan atau gambaran alam itu silahkan, tidak ada masalah. Ya, gambar makhluk juga termasuk perhiasan. Jadi ini juga termasuk dalam larangan bertabaruj, bagaimana disebutkan ya dalam beberapa dalil begitu. Jadi kata Aisyah itu ya, Nabi SAW itu memasuki rumahku. Lalu di sana ada kain yang tertutup gambar, ada gambar makhluk bernyawa. Maka Nabi SAW ketika melihatnya, maka beliau langsung merubah warna dan menyobek. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata Allah Nabi SAW, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ahmad. Ya, ciptaan manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelukis, para pemahat patung,
itu adalah orang nanti, ya maksudnya pelukis makhluk hidup ya, gambar makhluk hidup. Ini mereka adalah orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Dan mereka akan diperintahkan untuk meniupkan ruh terhadap gambaran mereka itu atau terhadap patung yang mereka buat. Sehingga ya kita tidak boleh yang menggunakan pakaian yang terdapat makhluk hidup di dalamnya. Karena itu selain bentuk mendukung mereka yang membuatnya, juga itu seolah kita apa ya, menyelisihi syariat ya. Kemudian dalam riwayat lain ya, ada sebuah larangan dari Nabi SAW ini khusus untuk wanita. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mura'atis ta'tarat famarwat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zani. Perempuan mana saja yang memakai wewangian lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina. Maka ini adalah ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita yang menggunakan minyak wangi, ya, kemudian dia lewat di sekumpulan laki-laki agar tercium bau wanginya, maka wanita itu adalah pezina. Ini ancaman berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maka bisa disimpulkan bahwa wanita itu sebenarnya ketika keluar rumah itu dia nggak boleh menggunakan minyak wangi ini karena jelas larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diserupakan dengan pezina. Adapun uh, untuk suaminya, maka dia boleh yang menggunakan minyak wangi sebanyaknya. Ketika dia berduaan dengan suaminya di rumah, ya maka boleh saja dia mau menggunakan minyak wangi sedrem ke atau setrek, silahkan saja, itu nggak ada masalah. Ya. Nah, larangan ini bukan berarti wanita harus bau, tidak. Ya, wanita harus tetap menjaga menjaga tubuhnya agar tidak bau begitu. Bukan berarti dia harus menggunakan minyak wangi, bukan? Ya bukan berarti begitu. Ya. Maka ini beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan teman-teman sekalian ya, berkaitan dengan adab berpakaian yang harus kita taati di dalam kehidupan ini. Rambu-rambu ini harus kita jalankan, ya harus kita taati. Jangan sampai kemudian dalam berpakaian kita melanggar nilai-nilai syariat sehingga akan melahirkan dosa kemudian yang akan memberatkan kita pada hari kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita di dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan ini adalah kajian penutup dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Semoga 10 adab yang sudah kita bahas dari adab pertama ya adab salam sampai adab terakhir ini adab berpakaian. Ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya tentunya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mengamalkan semua adab yang sudah kita pelajari bersama ini. Dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Baik, demikian ya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru datangnya dari ana pribadi. Allah dan Rasulnya tentu berlepas dari kekeliruan itu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.